Masjid Quba selalu menjadi salah satu wisata religi yang paling dirindukan jemaah saat berkunjung ke Madinah selain Masjid Nabawi. Masjid ini memiliki sejarah panjang yang terkait langsung dengan perjalanan Rasulullah. Masjid Quba mempunyai satu keistimewaan. Barang siapa sholat di Masjid Quba, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Assalamualaikum, hai guys, semoga kalian selalu sehat dan berlimpah rezeki yang berkah ya, amin. Di cerita Bun Ar kali ini masih dalam rangka umroh ya. Bun mau cerita tentang perjalanan Bun Ar ziarah ke Masjid Quba. Bagi kalian yang baru gabung dengan channel cerita Bun Ar, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Lanjut ya cerita Bun Ar. Di tepi kota Madinah berdiri sebuah bangunan dengan dinding putih bersih yang memancarkan ketenangan luar biasa. Ini bukan sekedar rumah ibadah, inilah titik awal sejarah besar dimulai. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat beliau menempuh perjalanan hijrah yang penuh risiko dari Mekah. Setiap batu yang tersusun di sini menyimpan cerita tentang perjuangan, harapan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Disebut Masjid Quba karena dibangun di tengah-tengah perkampungan Quba. Lalu, apa yang membuat Masjid Quba begitu istimewa? Berikut penjelasannya. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW tiba di sebuah desa yang bernama Quba. Beliau singgah di sini selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan ke jantung Madinah. Di tempat inilah beliau meletakkan batu pertama untuk masjid ini dengan tangan beliau sendiri. Bayangkan suasana pada saat itu. Para sahabat berlomba-lomba membantu membangunnya, disatukan oleh iman yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengabadikan kesucian masjid ini dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Masjid Quba sebagai masjid yang berdiri atas dasar ketakwaan sejak hari pertama, yakni sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki masjid lain pada masa itu. Salah satu ciri awal Masjid Quba adalah pelatarannya yang dikelilingi pohon kurma rimbun, menciptakan suasana sejuk dan teduh. Pada bagian utara terdapat area sholat beratap pelepah kurma dan tanah liat. Bahan sederhana yang digunakan pada masa itu. Di bagian tengah masjid terdapat sebuah sumur yang dahulu dimanfaatkan untuk berwudu yang menambah nilai sejarah yang tidak ditemukan di banyak masjid lain. Keunikan arsitektur Masjid Quba, meskipun pada awalnya dibangun dengan struktur yang sederhana, Masjid Quba memiliki karakter khas yang membuatnya berbeda. Masjid generasi awal ini mengikuti kaidah dasar arsitektur masjid, yaitu ruang sholat yang dikelilingi dinding pelindung serta area lapang yang ramah bagi jemaah. Seiring waktu, Masjid Quba mengalami renovasi besar. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masjid ini mulai dilengkapi 4 menara. Renovasi berlanjut pada era Mamluk dan kemudian pada tahun 1986 di bawah kepemimpinan Raja Fahd bin Abdul Aziz yang memperluas bangunannya sehingga lebih nyaman bagi jemaah dari seluruh dunia. Ini kita mau sholat 2 rakaat ya di dalam masjid. Keistimewaan terbesar Masjid Quba adalah keutamaan ibadah di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh." Karena keutamaan ini, Rasulullah SAW rutin mengunjungi masjid ini setiap hari Sabtu, baik dengan berkendara maupun berjalan kaki untuk melakukan sholat 2 rakaat. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat di Masjid Quba bukan sekedar ibadah biasa. Ibadah ini memiliki nilai pahala yang sangat besar, bahkan disamakan dengan pahala umroh.
Inilah yang membuat jemaah dari berbagai negara selalu meluangkan waktu untuk berkunjung dan melaksanakan sholat di sana ketika berada di Madinah. Masjid Quba juga tercatat sebagai lokasi sholat berjamaah pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat setelah hijrah. Pada masa itu, kiblat masih mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Disinilah azan pertama di wilayah Madinah berkumandang dengan Bilal bin Rabah sebagai muazin karena suara lantangnya yang terkenal indah. Setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid ini terus berkembang dan diperindah, tetapi nilai sejarahnya tetap terjaga. Masjid Quba kini menjadi saksi perjalanan panjang syiar Islam setelah era hijrah hingga hari ini. Kini Masjid Quba dapat menampung ribuan jemaah dan menjadi salah satu masjid yang paling banyak dikunjungi oleh jemaah umroh dan haji. Pengelolaannya modern dengan nuansa sejarahnya yang tetap terasa kuat. Banyak jemaah meluangkan waktu khusus untuk berwudu, melangkah menuju masjid ini dan meraih keutamaan ibadah sebagaimana dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bun Ar doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berziarah serta merasakan langsung sholat di Masjid Quba ya. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video Bun Ar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.